Hai, selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongoma bareng JTV. Ada Kak Pinky tentunya akan menemani teman-teman waktu kita 1 jam ke depan ya. Dan apa yang spesial di Sinau Nongoma untuk kali ini? Nah, jangan lupa, meskipun kemarin-kemarin kita sudah sempat melaksanakan ada UTBK tryout, tapi ternyata untuk persiapan menuju ke tryout berikutnya masih belum selesai. Karena dalam waktu dekat ini kita akan ada persiapan menuju ke tryout bersama dengan UPN yang tentu saja akan memberikan peluang kepada teman-teman untuk bisa mendapatkan golden ticket. Tapi kapankah tryoutnya itu dan juga kira-kira berapakah total golden ticketnya, lalu bagaimana peraturannya? Teman-teman akan bisa mengetahui kalau rajin mengikuti Sinau Nongoma bareng JTV dan juga bisa mengikuti melalui sosial medianya. Langsung aja cek ada di Instagram Sinau Nongoma. Nah, jangan lupa juga bahwa yang hari ini juga merupakan rangkaian dari tryout. Kalau ada tryout tandanya apa? Tandanya kami akan menghadirkan pemateri, mentor-mentor yang tentunya akan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, akan membahas soal-soal yang biasanya suka membuat teman-teman merasa terjebak pada saat pelaksanaan UTBK. Selain itu juga nanti pada saat mengikuti Sinau Nongoma hari ini, di segmen terakhir akan dihadirkan ada kuisnya. Nah, kalau kuisnya dapat apa? Ya pasti bisa mendapatkan deg-degannya ya, tegangnya waktu mengerjakan kuis. Jadi bisa latihan persiapan menuju ke tryout yang sesungguhnya. Dan selain itu juga jangan lupa untuk 3 peringkat tertinggi teman-teman akan bisa mendapatkan pulsa gratis dari Sinau Nongoma bareng JTV. Yang pasti caranya sangat mudah, ada barcode di sebelahnya Kak Pinky, bisa langsung di scan aja atau mungkin bisa langsung cek di Play Store, langsung aja cari Analitika. Terus kemudian di download, itu akan menjadi platform untuk teman-teman bisa mengerjakan UTBK baik yang tryout maupun juga tryout nanti. Nah, nanti kalau udah cek masuk ke dalam platformnya, langsung aja cari untuk pilihan yang tryout. Apabila diklik belum ada perubahan, belum bisa memang. Nanti Kak Pinky yang akan menghitung mundur, dan pada saat kita hitung mundur, maka satu Indonesia bisa bersama-sama mengikuti kuis secara online untuk memperebutkan pulsa gratis hari ini. Baik, kalau kemarin kita sudah belajar bahasa Inggris ya teman-teman, hari ini materinya berubah, kita akan belajar untuk matematika. Dan siapakah mentor kita? Beliau adalah pengajar dari SMA IPIM Surabaya. Nama lengkapnya adalah Ibu Dwina Nur Widayanti, Magister Science yang biasa disebut atau dipanggil dengan nama Ibu Wina. Selamat pagi Bu Wina. Selamat pagi Kak Pinky. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya ampun, gurunya masih muda banget. Mengajar di SMA IPIMS ya? Ya. Khusus untuk pelajaran matematika. Baik kalau begitu, dan hari ini kita akan mempelajari materinya apa Bu Wina? Materi tentang analisis kuantitatif ya. Jadi mungkin lebih ke fungsi-fungsi gitu loh. Penalaran kuantitatif. Ya. Baik kalau begitu silakan disapa dulu mungkin teman-teman yang dari SMA IPIMS dan juga dari seluruh Indonesia. Teman-teman kelas 3 SMA ya, silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kan belajar matematika bareng Wina hari ini? Ya, udah siap ya. Di Sinau Nongoma ya. Jadi ini pelajaran di rumah. Jadi kita live-nya di sini. Jadi bisa dipelajari di rumah sendiri. Betul sekali. Mau di rumah, mau mungkin sekarang ini lagi ada di rumah budenya ya, siapa tahu aja udah pada mudik ya kan. Atau yang pasti ingat loh, protokol kesehatan harus selalu dijaga ya. Nah, dimanapun berada, selama ada televisi bisa menyaksikan JTV, teman-teman bisa ikut mempelajari dan bisa ikut kuisnya nanti di akhir acara. Kuisnya, materinya apa sih? Yang pasti sesuai dengan apa yang disampaikan sama Bu Wina pagi hari ini. Silahkan Bu Wina, kita langsung saja akan melihat slide-nya. Langsung kita lihat, ini dia penalaran kuantitatif. Oke, slide yang pertama. Nah, apa ini Bu Wina? Kita ngomong masalah fungsi. Jadi kalau ada sebuah fungsi fx yang dirumuskan dengan ax plus b, maka kalau x-nya itu saya ganti dengan variabel yang lain yaitu m, maka nanti berubah menjadi am plus b, seperti itu. Jadi x-nya itu bisa dirubah apa aja ya, bisa dirubah dalam angka ataupun bisa dirubah juga dalam sebuah fungsi. Jadi nanti fungsi dimasukkan ke dalam sebuah fungsi seperti itu Kak Pinky. Jadi kalau yang rumusnya itu kan X sama dengan AX plus B gitu ya. Tapi kalau misalnya diganti M, itu tetap aja X-nya berubah menjadi M, begitu ya? Ya, sebenarnya kalau Kak Pinky nih inisialnya P, mau diganti P, udah jadi tinggal AP plus B gitu. Jadi harus betul-betul jeli mengikuti soal ya. Jangan cuman terpatok dengan X itu tadi. Iya. Baik. Seperti itu.
Kemudian yang ya selain, nah ini adalah operasi pada aljabar fungsi ya. Jadi fungsi itu kalau ada dua buah fungsi atau lebih itu bisa ditambahin, bisa dikurangin, bisa dikali, juga bisa dibagi. Seperti itu. Jadi fungsi-fungsi kayak fungsi fx bisa juga ditambah dengan fungsi gx atau dikurangi. Perkalian pun juga seperti itu, fx bisa dikali dengan gx. Pembagian pun juga sama. Jadi fx dibagi gx itu nanti bisa dipecah menjadi fx per gx, seperti itu. Ini dasar ya. Iya, ini dasar banget. Itu dari dasar fungsi. yang mana teman-teman harus memahami, dihafalkan kah? Gampang sih sebenarnya. Sebenarnya kok. gampang ya, tapi kalau misalnya mau difoto juga boleh loh teman-teman ya. ya. Kita geser lagi berikutnya. Silakan. Oke, ini sudah masuk contoh soal ya. Untuk materi dasar, nah di sini ada sebuah soal di mana fa itu dirumuskan dengan itu. Jadi kita disuruh mencari nilai f 2021. Nah, sebelum saya menyelesaikan soal ini, saya jelaskan dulu nih Kak Pinky. Ya. Kalau Kita ikuti ya. saya mempunyai misalnya fungsi fx-nya itu adalah 2x plus 1, maka kalau saya disuruh mencari nilai dari 3, maka saya tinggal mengganti x-nya dengan 3. 3 ini taruh di sini. Jadi hasilnya adalah 6 tambah 1 yaitu 7. Nah, kalau hal ini dilakukan atau kita lakukan untuk mengerjakan soal ini, pasti pusing. Kenapa? Karena angka 2021 itu bukan angka yang kecil. Iya. Ya kan? Kalau 3 ini kan angka satuan, kecil. Jadi ngitungnya gampang. 2 kali 3 siapa sih yang nggak bisa, Kak Pinky? Jadi tinggal ngitung aja. Tapi kalau kayak gini, susah. Kalau langsung mencarinya dengan cara seperti ini. Jadi solusinya? harus di otak-atik dulu. Ini nih kita otak-atik dulu ya. Otak-atiknya ya. Jangan dimasukin dulu, itu di otak-atik dulu baru dimasukin. Bagaimanakah Jadi, itu caranya? FA sama dengan apa itu? 3 kali 3 kali A dikurangi 1 kali A dikurangi 2. A kurangi 2 per 2 ya? Per 2, iya. Ditambah A dikurangi 2 dikali A dikurangi 3. A kurangi 3 per 2. Kemudian Dikurangi 2 dikali A dikurangi 1 dikali A dikurangi 3. A kurangi 3. 3. Nah, gini caranya. Iya. Ini yang saya kotai ini adalah 2 buah pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi kalau sudah penyebutnya sama, kita nggak usah menyamakan penyebutnya lagi. Jadi tinggal langsung 3 kali, ini saya kalikan ya. Iya. A kuadrat min 3A plus 2 per 2 ditambah, ini juga saya kalikan, A kuadrat min 5A plus 6 per 2. Nah, untuk yang ini dia nggak ada penyebutnya, otomatis saya kasih penyebut biar sama kayak ini. Caranya adalah 2 saya kalikan 2. Kenapa? Karena biar ini bisa jadi 2 gini. Ini saya kalikan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 3. Nah, ini baru dengan perkalian pelangi dapat saya tentukan hasilnya 3A kuadrat min 9A plus 6 ditambah A kuadrat min 5A plus 6 dikurangi, Iya. 2 kali 2 kan 4. Iya. Nah, 4 kali A kuadrat, 4A kuadrat dikurangi 4 kali 4, 8. 16. 4 kali 4 ya, bukan 2 kali 4 ya. 16A kurangi 12. Hati-hati sama tanda ya, Kak Pinky. Kenapa? Karena di sini ada negatif. Oh iya sih, itu kan udah 2 kali 2 berarti diambil 4 ya. Iya, oke. Hati-hati sama tanda karena di sini sudah negatif. Jadi negatif kalau ketemu sama negatif nanti dia berubah jadi positif. Oh iya. Gitu. Jangan lupa pernya nggak boleh hilang. Di sini per 2.
Oke, kita tahan dulu hasilnya bagaimana. Teman-teman boleh dilihat dulu, di foto juga boleh. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kita akan segera kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami, Sinaw Nongoma bareng JTV. Selamat datang untuk yang baru saja menyaksikan Sinaw Nongoma bareng JTV. Untuk teman-teman, lagi puasa ya, hebat. Meskipun lagi puasa, agak lemes-lemes gitu, nggak apa-apa, tetap harus semangat belajar ya. Tinggal menyimak, mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Wina selaku pengajar dari SMU IPIM Surabaya. Jangan lupa teman-teman, ini adalah materi yang akan bisa didapatkan nanti pada saat kita mengikuti kuis yang merupakan bagian atau rangkaian dari pra-tryout menuju ke tryout bersama dengan UPN untuk memperebutkan ada golden ticket. Tapi untuk hari ini belum golden ticketnya, tapi kita akan memperebutkan ada 3 pulsa gratis untuk 3 orang dengan peringkat yang tertinggi, 3 peringkat tertinggi. Oke, kita mungkin bisa review sedikit. Boleh kasih lihat soalnya, cering. Soalnya kita kasih lihat, mana tadi? Jadi, tadi sudah sempat dibahas sama Bu Wina. Ini adalah soalnya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas. Ini adalah soalnya dan sudah diuraikan oleh Bu Wina. Kita menuju ke papan tulis. Langsung menuju ke papan tulis. Coba kita lihat dari penguraian yang sudah disampaikan oleh Bu Wina tadi. Jadi dari soal yang ada, ternyata kalau menurut Bu Wina, jangan langsung F-nya itu dikalikan 2021. Iya. Karena tuh terlalu banyak, nanti menghitungnya lama sekali, betul begitu karena ya? kalau lagi UTBK gitu kan nggak boleh pakai kalkulator. Oh. Ya kan, jadi harus pintar-pintarnya kita mengolah biar yang susah dihitung itu jadi gampang dihitungnya. Gitu. Apalagi sekarang sudah ada cara mengurainya. Tadi itu yang FA itu sama dengan berarti sudah diurai menjadi yang di bawahnya ya? 3 Iya. dikali A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2 per 2. Lalu kemudian ditambah A kuadrat dikurangi 5A ditambah 6 per 2 dikurangi 2 kali 2. Jangan terkecoh, tadi Kak Pinky lihatnya yang 2-nya. 2 kali 2 itu dikali sama dengan 4 per 2 dikali A kuadrat dikurangi 4A plus 3. Nah, plus 3-nya dari mana? Dari mana tadi Bu Wina? Plus 3 itu ini loh, min 1 sama min 3 dikali jadinya berubah plus menjadi plus 3. Nah, sudah diurai satu persatu dan kemudian sudah dijabarkan lagi di bawahnya. Itu tadi adalah hasilnya ya Bu ya, setelah dijumlahkan. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, lalu kemudian lanjutannya apa lagi nih Bu Wina? Dari sini, dari yang sama dengan yang terakhir ini nih Mbak Pinky nih, kita tinggal menyederhanakan bentuknya. Disederhanakan lagi? Iya. Oke. Jadi ini melakukannya dengan operasi polinomial. Nanti deh kayaknya ada pelajaran lagi ya operasi polinomial. Kenapa? Karena di sini pangkatnya lebih dari 1. Gitu. Jadi ini yang bisa disederhanakan itu yang pangkatnya harus sama. Jadi misalnya kayak 3A kuadrat kalau sama 9A ini nggak bisa diapa-apain karena kan itu nggak ada kuadratnya ya. Yang satu ada kuadrat, yang satu nggak ada. Jadi harus cari yang sama-sama ada kuadratnya. Nah, benar. Itu 3A kuadrat A kuadrat sama min 4A. Jadi sekarang kita hitung 3A ditambah A kuadrat, jadinya kan 4A kuadrat. Ya. 4A kuadrat dikurangi 4A kuadrat. Loh, 0. Coret akhirnya. Iya, jadi kan agak sedikit berkurang A-nya. Iya. Gitu. Sekarang yang mana lagi yang bisa? Yang A aja yang kan? A. Ya. Nah, 9A minus 9A dikurangi 5A. Berarti berapa yuk? ditambah ya? Kayak gini, jadi 4 min 14A. Min 14. Oh, kalau kayak gitu jadinya tetap menjumlah ya. Jadi kalau kayak ada minus positif gitu, Kak Pinky gambarannya kayak gini. Kalau minus itu saya punya utang, kalau positif itu saya bayar. Iya. Jadi kalau minus 9 berarti saya punya utang 9. Minus 5 berarti saya punya utang 5. Berarti utang saya jadi berapa? Bertambah menjadinya. Bertambah jadi minus 14. Nah, tadi itu maksudnya min 9A ditambah atau dikurangi? Min 9A dikurangi 5A. Oh, dikurangi. Oke, berarti menjadi totalnya 14. Min 14A ya. Diingat-ingat ya, min 14A. Sekarang sama ini. Ya, itu plus
plus 16A. Jadi dikurangin. iya, jadi Betul berapa ya? yo? Jadi 2A betul? 2A bener banget. Bisa Kak Pinky. Nah, kan masih ada Oke. sisa 2A, jadi kan nggak 0, jadinya nggak saya coret. Nah, sekarang tinggal satu lagi yang belum kita operasikan, yaitu yang nggak ada A-nya atau konstantanya, yaitu 6 ditambah 6, 12, 12. dikurangi, 12. jadi 0. Coret. Habis. Harus jeli ya ngeliatnya Per ya. 2, jangan lupa 2-nya ya. Itu tadi yang 9A sama 16A udah coret juga kan ya, udah nggak ada kan, karena tadi sudah dikurang-kurangin, berarti menjadi 2A per 2. Ya kan? Terus 2 sama 2, kalau pembagian 2 dibagi 2, 0. 1. 1. Habis Tapi ya, coret kan jadi kan ya? tinggal Maksudnya coret kan, jadi tinggal A aja. Nah, jadi FA sama dengan A. Jadi kalau di soal yang ditanyakan F 2021, ya hasilnya berapa ya? Hasilnya 2021. Gitu. Loh, udah. Udah. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kan nggak Jadi- perlu ngitung-ngitung 2021 dikurangi 1, 2021 dikurangi 2, kan nggak perlu ngitung kayak gitu kan. Iya, Jadi ternyata tinggal gitu. tapi tetap kita harus betul-betul memperhatikan, karena kadang-kadang suka miss-nya adalah di plus dan minusnya itu Nah, tadi. itu tadi yang dari awal saya tekankan bahwa tanda minus itu hati-hati. Kenapa? Karena perkalian dengan tanda minus itu bisa mengubah tanda. Kalau min ketemu min kan jadi positif. Iya. Kalau min ketemu plus jadi min. Gitu, Oke. harus hati-hati. Bagaimana? Apakah ada yang jawabannya betul? Yaitu jawabannya B. Jawabannya adalah 2021. Kalau memang jawabannya betul, jempol. Kalau misalnya jawabannya belum betul, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar bersama ya teman-teman. Kita coba lagi. Wah, ini Kak Pinky sangat apresiasi sekali karena teman-teman meskipun dalam kondisi sedang berpuasa, mungkin lagi lemes-lemes ya, tetap semangat untuk belajar. Kita lanjutkan kembali ya. Yuk kita cek di slide berikutnya. Nah, apa ini? Nah, ini ngomongin tentang domain, kodomain, sama range. Jadi di sebuah himpunan itu ada yang namanya himpunan domain, himpunan kodomain, sama himpunan range. Himpunan domain itu adalah himpunan daerah asal. Kalau kodomain itu adalah daerah kawan, sedangkan range itu adalah daerah hasilnya. Nah, itu penjelasan domain, kodomain, sama range. Nah, kalau ngomong masalah fungsi yang dipelajari anak-anak atau siswa-siswa SMA itu kan sekarang fungsi yang bernilai bilangan real. Bilangan real itu apa sih Mbak Pinky? Bilangan real itu adalah bilangan yang apa itu? Bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi semua bilangan itu masuk ke dalam bilangan real. Bisa dibilang seperti itu. Nah, agar sebuah fungsi itu bisa dikerjakan, domainnya itu haruslah mempunyai syarat-syarat. Jadi seperti ini. Ini saya hapus ya. Ini kan udah kayak Pinky ya. Udah selesai ya Hapus teman-teman, ya. tadi di foto ya. Oke, kalau misalnya nih, saya mempunyai sebuah fungsi fx sama dengan x. Nah, apa aja sih angka-angka berapa aja yang bisa saya masukkan di dalam x ini? Pinky semua kan, saya bisa masukkan angka negatif, 0, angka positif pun juga bisa. Tapi kalau misalnya saya mempunyai fx atau sebuah fungsi f ya berupa pecahan 1 per x, ini semua angka bisa? Bisa, cuman satu angka yang nggak bisa, yaitu angka 0. Kenapa? Karena pecahan itu nggak pernah mempunyai penyebut 0. Jadi domainnya itu adalah X tidak boleh 0. Nah, seperti itu. Jadi domain itu adalah angka-angka berapa aja yang bisa kita operasikan di fungsi. Seperti yang contoh ini. Kalau ada sebuah fungsi fx sama dengan akar X plus 2, kita diminta untuk menentukan domainnya. Berarti kita harus menentukan angka-angka berapa saja yang bisa kita olah atau kita proses di fungsi akar X plus 2 ini. Angkanya apa aja? Syarat yang pertama, sebuah akar itu adalah tidak boleh negatif. Jadi kalau nggak boleh negatif, tandanya gini, X plus 2 harus lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Jadinya tinggal pindah ruas aja.
X pindah ruas jadi, nah ini domain fungsinya seperti ini. Jadi ya, X gitu itu aja. lebih besar sama dengan min 2. Nah, untuk yang kodomain atau daerah kawannya itu adalah angka-angka yang nanti ketika saya substitusikan, ketika saya masukkan dari angka domain ini ke dalam fungsi, itu menghasilkan angka-angka yang ada di kodomain. Jadi kodomain itu menyediakan angka-angka yang minimal hasilnya adalah, jadi misalnya ya, saya masukkan angka paling kecil X-nya itu min 2. Jadi akar min 2 ditambah 2 sama dengan akar 0. Akar 0 itu adalah 0. Jadi kodomain fungsinya itu adalah X lebih besar sama dengan 0. Seperti ini. Itu kodomain fungsi KF. Ini yang harus di note ya. Ya. Untuk domain dan juga kodomain. Terus Domain dan kodomain. Nah, kalau range itu adalah angka yang pasti. Jadi nanti kalau saya sudah menjalankan ini ya, kalau dia X-nya lebih besar sama dengan min 2, jadi ini yang masuk ke sini itu adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini kalau saya substitusikan ke fx untuk dicari nilainya, itu akan menghasilkan range-nya atau daerah hasilnya. Seperti itu. Jadi misalnya ya, f ini untuk min 2 sudah ketemu 0. Sekarang cari min 1. Min 1-nya adalah akar min 1 ditambah 2. Jadi sama dengan akar 1. Akar 1 itu 1. Sekarang masukkan lagi 0. Jadi akar 0 ditambah 2. Jadi sama dengan akar 2. Nah, dan seterusnya nanti akan mendapatkan range fungsinya itu adalah dari pertama 0, 1, kemudian akar 2, dan seterusnya. Kalau mau melanjutkan seperti itu. Nah, itu adalah yang harus kita catat kalau yang berhubungan dengan range ya. Ya. Tadi sudah domain, kodomain, dan juga range. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita saksikan. Ini apa ini maksudnya Bu Ina, materi kita berikutnya? Ini adalah komposisi dan inverse fungsi. Komposisi itu jadi seperti yang tadi sudah saya bilang tuh Mbak Pinky. Ya. Jadi kalau fungsi fx, ini x-nya kan bisa diganti apa-apa aja kan? Ya. Bisa diganti huruf. Nah, selain diganti huruf itu juga bisa diganti dengan fungsi lain. Kalau diganti dengan fungsi itu menggunakan komposisi fungsi. Seperti yang nomor 1, f bundaran g, itu ngomongnya bundaran ya? Bundaran. Ya, f bundaran g, x itu artinya adalah fungsi gx itu disubstitusikan ke dalam fungsi fx. Kemudian kalau ada f bundaran g di inverse, itu cara mengerjakannya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah bisa dikerjakan, dicari dulu f bundaran g, baru dicari inverse-nya, atau dicari masing-masing inverse dari masing-masing fungsi. Jadi g inverse sama f inverse, seperti itu. Baru dikomposisikan. Untuk yang nomor 3, fungsi inverse ketemu fungsi asal itu menghasilkan sebuah identitas. Nomor 4, fungsi inverse kalau diinversekan lagi itu kembali lagi ke fungsi asalnya. Nah, untuk yang nomor 5 ini yang perlu diperhatikan adalah FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Tuh ya. Baik, kita tahan dulu sampai di sini. Mau difoto dulu? Boleh. Itu tadi adalah beberapa yang harus di note ya teman-teman, dan kita akan segera kembali sesaat lagi di Sinauna Ngoma bareng JTV. Jadi, kalau kita membicarakan tentang pelajaran matematika, itu bukan pelajaran yang harus ditakuti. Justru kita harus tergerak untuk mencoba dan mencoba. Nah, satu hal yang menyenangkan adalah Sinauna Ngoma ini Kak Pinky bisa ikutan belajar lagi, mengingat kembali pelajaran zaman Kak Pinky waktu seperti kayak teman-teman masih duduk di bangku SMA gitu deh. Nah, begitu juga dengan teman-teman ya. Yuk kita semangat, kita belajar lagi. Di rumah saja bukan berarti teman-teman gak bisa belajar. Apalagi masih ada peluang loh ya buat teman-teman yang duduk di bangku kelas 3 SMA. Kelas 3 itu berarti kelas
kelas 12 ya? Ya, Kelas sekarang ngomongnya 12 nih, atau mungkin yang sederajat begitu ya. Karena apa? Karena masih ada kesempatan peluang untuk bisa mendapatkan golden ticket. Nah, bayangkan saja, kemarin sudah dari UNER, sudah dari UNESA. Sekarang adalah jadwalnya kita untuk bersiap menghadapi tryout bersama dengan UPN. Siapa nih yang cita-citanya mau masuk UPN? Siap-siap ya, karena ada golden ticket yang akan dibagikan. Tapi berapa jumlahnya, kapan tryoutnya, dan apa persyaratannya akan bisa teman-teman ketahui kalau rajin mengikuti Sinau Nongama bareng JTV dan juga lihat di sosial medianya. Kita kembali lagi, yuk kita bahas lagi. Nah, ini adalah apa? Contoh soalnya? Contoh soal lagi Kita nih. langsung coba contoh soalnya, baik. Oke. Silakan. Itu jika ada sebuah fungsi fm yang dirumuskan dengan 3 plus pm. Dengan p tidak boleh 0 dan f inverse dari f inverse 9 itu sama dengan 3. Maka yang ditanyakan adalah p kuadrat plus p min 1. Nah, itu rada-rada pusing ya. Jadi Dari langsung- tadi sih sebenarnya pusing ya. Ini pusing karena lagi puasa atau pusing karena matematikanya? Oh enggak dong. Pusing itu tandanya kita mulai adrenalin bergerak nih supaya kita tuh bisa belajar matematika kita. Oke. Silakan. Oke, seperti ini ya. Yang diketahui dulu FM sama dengan 3 plus PM. Iya. Ya. Saya kalau mau mencari PM, berarti 3-nya pindah. Jadi FM dikurangi 3, seperti ini. Ya. Kemudian kalau mau mencari apa ya? M. FM dikurangi 3 per P. Nah, seperti ini. P-nya dipindah karena di sini perkalian, kalau dipindah jadi pembagian. Nah, seperti yang tadi di materi awal sudah ada rumus tentang F inverse. Rumusnya seperti ini. FB sama dengan A, maka F inverse A sama dengan B, atau dibolak-balik seperti itu. Nah, ini kita bisa melakukannya di sini. Jadi, kalau saya mau mencari F inverse M itu sama dengan M min 3 per P. Oke, ini sudah sedikit ada pencerahan dari yang diketahui lagi, yaitu F inverse 9. Kan seperti ini. Nah, ini kita substitusikan di sini dulu. 9-nya berarti kalau F inverse 9 ini didapatkan 9 kurangi 3 per P. Jadinya 6 per P sama dengan F inverse 9. Ini masih ini loh, Binti. Berarti kan F inverse 6 per P sama dengan 3. Gini kan ya? Ya. Nah, F inverse 6 per P ini kita substitusikan lagi ke sini. Jadi 6 per P dikurangi 3 per P sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa kali silang. Jadi 6 per P dikurangi 3 sama dengan 3P. Di sini masih ada seper P lagi. Untuk menghilangkan seper P berarti harus saya kalikan dengan P. Jadinya 6 dikurangi 3P sama dengan 3P kuadrat. Ini saya pindahkan semua ruasnya, di mana yang satu ruas nanti tinggal 0. Oh, pindah ke kanan semua. 3P kuadrat ini negatif, Jadi pindah menjadi positif. 6 pindah jadi min Negatif. 6. Ya. Ya. Di sini ada 3, ada 3, ada 6. Berarti bisa saya sederhanakan dibagi 3. Ya. Kemudian hasilnya adalah P kuadrat plus P min 2. Sekarang kita lihat soalnya. Soalnya yang diminta adalah P kuadrat. Sini ya. Sini aja deh. P kuadrat ditambah P dikurangi 1 sama dengan. Nah, seperti itu. Ini dari sini kita harus bisa merubahnya menjadi ini. Caranya gimana? Ayo, caranya gimana? P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Min 2 berubah menjadi min 1, berarti harus ditambahkan dengan 1. Ditambahkan dengan 1. Kalau di sebelah kiri ditambahkan dengan 1, juga berarti tambah. yang kanan juga harus ditambah dengan 1. Sehingga P kuadrat
ditambah P, min 2 ditambah 1, jadi min 1, ininya tinggal 1. hasilnya ketemu. Jawabannya adalah, coba kita lihat pembahasannya. Geser ke kanan. Geser ke kanan. Geser slide berikutnya. Kita geser slide berikutnya. Jawabannya adalah betul. Yang tersisa adalah 1. Itu adalah jawabannya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Mau difoto boleh ya, supaya bisa nanti diurai sendiri di rumah. Silahkan mau difoto. Yuk kita geser lagi berikutnya. Kita lihat ada apa di slide berikutnya. Lanjut lagi. Ini latihan soal juga. Iya, ini sudah latihan soal nih. Latihan soal juga. Oke, gimana kita mau Kita bahas coba sekarang? lagi? Oke, kita Oke. coba lagi. Ini hapus dulu ya. Ya. Oke teman-teman, kita latihan lagi ya. Gak apa-apa kan? Masih kuat kan? Semangat teman-teman. Karena ada Bu Wina yang akan memberikan pencerahan nih buat kita nih. Ternyata dari tadi kayaknya semuanya sudah diuraikan satu persatu, selalu ada solusinya. Itu ya uniknya matematika itu ya, selalu ada Iya. solusinya. Asal kita mau utak-atik dan Iya. tahu basic atau dasar yang rumus yang utamanya gitu. Kita coba lagi? Coba nomor 3 ini sekarang latihan soal ya. Ya. Dari tadi kita ngomong fungsi Yang di studio juga boleh ya. P min Iya. 2000 kok 2021 lagi. Loh ini kan yang tadi ya. Beda ini. Kalau yang Tapi tadi kan beda. kita mencari nilai dari 2021. Mungkin karena tahun 2021, tahun depan mungkin jadi 2022 iya, ini. jadi soalnya bisa diganti-ganti. Iya. Nah, jadi soal matematika nggak selalu itu terus. Jadi tiap tahun ganti-ganti terus. Nah, ini adalah soal tentang komposisi fungsi. Kenapa? Karena di situ ada bundaran. Artinya apa? Bundaran yang terakhir, FP yang terakhir itu kita substitusikan atau kita komposisikan ke Fx belakangnya. Kalau sudah hasilnya ketemu, kita komposisikan lagi ke Fx belakangnya. Jadi bacanya kalau ngomong masalah bundaran itu baca dari belakang ke depan. Oh. Gitu. Jadi kita FP-nya udah ketahuan ini kan ya. Yang ditanya adalah F bundaran, F bundaran, F bundaran, F bundaran, F P. Jadi itu 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali komposisi. Nah, ini pengerjaannya adalah F, 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 P. Nah, jadi saking banyaknya, kita jalannya pelan-pelan ya. Dari FP ini dulu. Nah, FP ini adalah yang diketahui. Kemudian kita dari FP ini kita substitusikan ke fungsi F lagi. Jadi saya kotaki dulu. Kita kerja yang kotak dulu ya. Kita kerja yang kotak dulu, nanti Iya. baru disubstitusikan. Iya, ini mungkin ya ayah bunda bisa bantu menyaksikan juga. Nanti mungkin ayah bunda juga bisa mendapatkan pencerahan. Oh jadi soal ini tuh pengerjaannya seperti ini selama ini. Ini seru loh buat kita yang mungkin udah lama nggak belajar matematika. P dikurangi 2021 per P min 1 dikurangi 2021 per P dikurangi 2021 per P min 1 dikurangi 1. Ini masih baru langkah awal nih Kak. Ini baru langkah awal Bu Iya. Wina, baik. Baru langkah awal ya teman-teman. Oke, Semangat. kita kerjakan. Di sini pecahan yang pemisahnya tuh yang ini ya. Nah, ini pecah pemisahnya. Jadi kan ada atas sama bawah. Ini pembilang, ini penyebut. Kita kerjakan dulu yang pembilangnya. P min 2021 per P min 1 dikurangi 2021. Jadi saya tinggal langsung menyamakan penyebutnya. Karena ini kan penyebutnya beda. Jadi dikurangi 2021 dikali P min 1 per P min 1. Ini masih baru yang atas. Belum yang bawah. P min 2021 per P min 1 dikurangi P min 1. Hati-hati ada negatif di depannya, jadi lebih baik dikasih kurung biar tidak kacau. Nah, seperti ini. Kemudian di selanjutnya dikerjakan lagi P dikurangi 2021 dikurangi, ini kan kali pelangi nih Kak Pinky. Dikurangi 2021 P negatif, ketemu negatif nanti jadi positif. 2021 ya per P min 1 dibagi. Oh. Ini juga sama. Ini jadi ada pembagian di atas sama pembagian juga di bawah. Iya. Dikurangi
Oh ya, ini sudah saya kalikan. Jadi langsung P negatif ketemu negatif ketemu negatif jadi positif. Ya. Jadi plus 1. P min 1. Ya. Jadi ini tinggal dicoret. Ayo, kenapa kalau bisa dicoret? Karena dibagi. Karena dia penyebut. Kalau sama-sama penyebutnya nanti bisa dikalikan dibalik ya. Nah, ini coba kita hitung. Yang bisa dihitung yang ada P-nya, berarti P dikurangi 2021P. Jadi tinggal negatif 2020P. 2020? Iya. Ini P-nya berarti kalau nggak ada angka kan dianggap 1. Iya. Koefisien 1. 1 dikurangi 2021. Berarti kan tinggal 2020. 2021 ditambah 2021. Negatif ketemu positif. Jadi ini hilang. Tersisa tinggal yang Tinggal yang ini aja. Kemudian per P dikurangi P. Hilang juga habis 0. Negatif 2021 ditambah 1 jadinya negatif 2020. Nah, ini ada yang sama. Samalah, gampang. Ya, sama dengan P. Nah, jadi yang saya kotai ini hasilnya itu adalah P. Sehingga bentuk ini bisa saya sederhanakan lagi menjadi FP. FP kita kembali lagi. FP sama kayak ini. Kemudian yang saya kotai lagi. Jadinya sama caranya kita yang udah cari tadi. Jadi kan nggak perlu cari lagi. Hasilnya apa yang kotai? Tinggal P. Jadinya F yang bundaran banyak ini ketemu hasil akhirnya adalah FP. Gitu. Soalnya apa sih? FP. FP-nya apaan ya? Iya. FP-nya apa ya? Kembali lagi ke soal. FP-nya sama dengan ini. P min 2021 dikurangi P min 1. Yang B. P min 2021 per P min dikurangi 1. Betul Kak? Itu coba kita lihat untuk pembahasannya. Apakah betul jawabannya Betul yang nggak? B ya? B. Betul. Bu Wina hebat. Jadi betul jawabannya ternyata yang B, yaitu FP sama dengan P dikurangi 2021 per P dikurangi 1. Bagaimana teman-teman? Sudah memahami? Pembahasannya mau difoto dulu? Silahkan aja. Dan bersiap-siap, kita semakin dekat kepada saat-saat kita akan kuis dalam sesi pra tryout kita. Tentunya di Sinau Ngoma bareng JTV. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Dan kita kembali lagi, gimana? Asik ya belajar matematika? Yang di studio semuanya pada terpukau. Wow, ternyata itu jawabannya. Nah, jadi buat teman-teman juga sesungguhnya tidak mungkin asal kita mau berusaha. Dan sekarang kita coba lagi ya. Kita masuk materi kita yang berikutnya, Bu Wina. Kalau tadi kita sudah latihan soal yang pertama, kita ada latihan soal lagi nih kayaknya. Coba kita cek dulu. Oh ya, kita latihan soal lagi ya. Ini kayak semakin ke belakang latihan soal terus. Iya. Gimana Bu Wina? Mau ada pembahasan dulu atau kita mau ke latihan soal? Kita langsung aja. Kayaknya yang di rumah sudah nggak sabar. Iya. Ya kan? Ya sabar ya. Semangat teman-teman. Yuk kita lanjut. Mau yang ini atau kita coba slide yang berikutnya? Yang ini boleh, biar urut lah. Ini dari tadi sudah saya sudah bawa spidol ya, sudah nggak sabar ya. Bu Wina udah nggak sabar teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin merasa kalau ini seru sekali karena harus otak-atik. Yuk kita coba-coba. Nggak apa-apa kok melakukan kesalahan. Salah itu wajar, namanya aja belajar ya nggak. Jika F dikali 2 min A sama dengan 3 plus A per 2, maka F inverse. F inverse sebutannya gitu ya? F inverse A. F inverse A sama dengan B. Kameramennya bilang jawabannya B. Kita cek dulu ya jawabannya B atau C ya. Sekarang B gini. atau C loh, C loh. Kita coba, silakan Bu Wina. Sama kayak tadi, kalau kita ngomong masalah inverse, berarti bentuk ini bisa saya rubah menjadi F inverse 3 plus A per 2, ini sama dengan 2 min A.
Sama kayak tadi soal yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Nah, di sini Kak Pinky, kalau kita mau gampangnya, saya mau misalkan dulu nih. Misalnya apa ya? Karena nama saya inisialnya W, saya mau pakai W ah. Jadi 3 plus A per 2. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 sebagai pecahan. Jadi untuk menghilangkan 2, jadi harus dikali 2. Jadi 2W sama dengan 3 plus 3 kali 2 6 ya. 6. Nah, 6. Jadi kalau mau mendapatkan A-nya saja berarti 2W dikurangi 6. Oh, 6 Ini baru pindah. Iya, ini baru awal. Baru awalnya. Jadi bentuk ini, Kak Pinky, bentuk yang ini nih bisa saya rubah menjadi F inverse W. Karena ini tadi sudah dimisalkan W. Jadi sama dengan 2 dikurangi A-nya ini diganti pakai ini. Jangan lupa dikorong ya karena di depannya min. Ada minnya supaya nggak rancu ya. Iya, 2W dikurangi 6. Jadinya 2 dikurangi 2W. Ini ketemu ini jadi plus 6. 8 min 2W. Sudah. Oh, itu ini minta F inverse A. Jadi kembalikan lagi F inverse A. Ingat ya, kalau di sini W, di sini W. Kalau di sini dia minta A, ya udah kita tinggal ganti. 8 dikurangin 2A. Selesai. 8 dikurangin 2A. Tadi jawabannya apa? B. Tadi, ganti. Dia B tadi. Betul kah itu? Langsung kita geser dulu, kita lihat pembahasannya. F inverse ya? Iya. F inverse kali A sama F dengan inverse A, bukan F inverse A sama dengan 8 dikurangin 2A. Itu hasilnya jawabannya adalah C. Selamat buat yang jawabannya betul. Hebat teman-teman. Mau difoto dulu boleh? Boleh difoto dulu, nanti buat di otak-atik lagi ya di rumah ya. Lebih tertantangkah untuk soal yang gini atau justru merasa lebih simpel karena sudah tadi yang ini sama yang tadi lebih susah yang mana sih? Yang tadi banyak Tadi deh. yang Sebenarnya tadi itu nggak susah, cuman gimana kita teliti aja ngerjain soal. teliti Karena ya. banyak pecahan-pecahan, ada pecahan di atas, ada Hubungannya pecahan di banyak bawah. lagi tadi. Oke, kita coba lagi ya teman-teman ya. Yuk, kita cek lagi untuk soal berikutnya. Geser. Semangat teman-teman. Lah, ini Wah. dia. Kok Ayo. gini langsung aja yang soal ngomongin masalah daerah asal. Daerah asal itu apa? Ada domain, kodomain, range. Kalau kata kameramennya domain. Pinter mas kameranya, pasti dari matematika ya? Oke. Dari Ya, matematika. kita langsung ya. Minus semua dia tuh. Kelakuannya minus. Semuanya minus. Oke, di situ ada 2 buah fungsi F dan fungsi H. Iya. Fungsi F-nya didefinisikan dengan C kuadrat min 1, fungsi H-nya didefinisikan dengan C min 2 per C plus 1. Maka daerah asal dari fungsi H dikali F. H dikali F. H-nya tadi adalah C min 2 per C plus 1 dikalikan dengan C kuadrat min 1. Jadi kalau saya jadikan satu seperti ini, C min 2 C kuadrat min 1 dalam kurung, terus kemudian dibagi dengan C plus 1. Nah, ini adalah fungsi pecahan. Seperti yang tadi sudah saya bilang nih Kak Pinky, kalau fungsi pecahan daerah asalnya itu cuma ada satu syarat. Syaratnya apa yo? Penyebutnya nggak boleh nol. Pinter, Kak Pinky udah pinter ini sekarang. Alhamdulillah. Itu Penyebutnya karena apa didikannya ini? Bu Wina. Kenapa? Penyebutnya apa? Penyebutnya bukan nol. Iya, dari ini loh penyebutnya apa, ayo. Oh, penyebutnya apa? C plus 1? Nah, pintar. C plus 1 tidak boleh 0. Gini kan? Iya. Saya pindahkan satunya ke sana, jadi C tidak boleh. Tidak boleh. C tidak sama dengan 1. min Min 1. Karena pindah ke ruas kanan ya. Udah. Loh? B jawabannya. Loh, udah. B, betulkah itu? Coba kita geser lagi, kita lihat pembahasannya. Ya kan benar, C tidak sama dengan min 1.
Ini kok belum udah digeser, jangan dulu. Kita lihat pembahasannya dulu. Oke, langsung di zoom biar teman-teman bisa menyaksikan yang ada di rumah. Silakan dilihat lebih dekat supaya bisa difoto dulu sama teman-teman. Jadi bisa diurai langsung di rumah. Di zoom, sebentar aja. Yang materi ini. Nah, oke, teman-teman silakan langsung aja difoto. Jadi teman-teman bisa mengurai sendiri di rumah. Aduh Bu Wina, luar biasa ya. Ternyata kalau misalnya kita mengurai dan dengan cara yang benar, semua itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Kadang-kadang ngelihat soalnya aja kita udah, ya ampun ini apa. Padahal sebenarnya kalau kita coba satu persatu, sebetulnya kita pasti bisa ya. Iya, baik. Intinya kalau di matematika tuh Kak Pinky ya, itu adalah konsep dasar bagaimana cara kita mengoperasikan atau menyederhanakan bentuk yang sesulit itu, kita menyederhanakan seperti contoh soal yang pertama tadi kan. Iya. Bentuk yang sulit seperti itu kita sederhanakan, jadi tinggal langsung masukin aja, jadi gampang. Jadi nggak usah hitung-hitung terlalu susah. Kita siap-siap, segmen berikutnya kita akan mulai buat kuis. Oke teman-teman, siap-siap segmen berikutnya. Jangan lupa langsung masuk saja ke platformnya Analitika, prepare karena segmen berikutnya kita akan ada kuis. Tentunya merupakan rangkaian dari pra tryout kita hari ini. Dimana lagi kalau bukan di Sinau na Ngomah bareng JTV. Dan bersiap-siap karena sesaat lagi kita akan segera memulai buat kuis kita hari ini. Ingat bahwa untuk peringkat 3 besar maka teman-teman akan bisa mendapatkan pulsa gratis. Jadi fokus, konsentrasi dan berusaha yang terbaik. Yang mempengaruhi tidak hanya soalnya jawabannya harus betul, tapi waktunya juga termasuk yang tercepat. Apabila merasa sudah selesai, jawabannya sudah betul, langsung saja disubmit. Jangan ditunggu lagi, jangan ditunda lagi. Waktunya adalah 4 menit. Kapan kita mulainya? Kak Pinky akan countdown. Kita jalan dulu ke sini ya. Nah, ada di depannya Bu Wina nih. Oke, Kak Pinky akan countdown dari sekarang ya teman-teman. Kita akan mulai dari hitungan ketiga. Siap ya? 3, 2, 1. Mulai dari sekarang. Selamat ya teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga semuanya dilancarkan, fokus dan juga konsentrasi menggunakan materi seperti yang disampaikan oleh Bu Wina tadi. Nah sekarang ini kan teman-teman lagi fokus dan juga konsentrasi. Tapi papa mama kan sudah menyaksikan. Masih ada peluang lagi buat ikutan tryout untuk bisa mendapatkan golden ticket dari UPN. Kira-kira bisa kasih tips-tips nggak sih Bu Wina pada saat nanti mengerjakan tryout itu bagaimana? Mengerjakan tryout ya. Yang pertama sebelum mengerjakan dulu ya Kak Pinky ya. Yang pertama sebelum mengerjakan itu adalah kalian wajib banget untuk mengerjakan banyak soal. Zaman dahulu latihan ya? Iya, zaman dahulu saya sekolah itu buku matematika saya nggak hanya 1, tapi bisa 5 buku soal matematika, di mana buku soal itu saya mengerjakan semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian mau tryout nih, malamnya tidur. Jangan dibuat mikir, jangan dibuat nge-game. Pokoknya tidur, istirahat, tenangin otak. Nah, di hari perjuangan kalian mengerjakan soal-soal tryout, itu kalian fokus sama soal, kalian kerjakan dulu yang mudah. Kalau soalnya itu tanpa minus, tanpa pengurangan, kalau nilai salah, itu kerjakan semuanya. Siapa tahu nilai jawaban kalian benar, ya kan? Tapi kalau ada minusnya, lebih baik kalau ragu-ragu nggak usah dikerjain. Berarti harus tahu dulu soal ini sistem penilaiannya seperti apa. Cek dulu begitu masuk. Oke, ini sistem penilaiannya seperti apa? Pasti ada penjelasannya ya? Iya, harus cek dulu, harus baca dulu peraturan atau perintah untuk mengerjakan soalnya seperti apa. Nah, seperti itu penting tuh untuk mengetahui perintah. Kadang-kadang kita nggak tahu perintah, kita mengerjakan saja. Iya, saking semangatnya ya. Udah semangat, ternyata salah, tidak sesuai dengan yang diminta. Malah kita sendiri yang rugi. Iya. Baik, Kak Pinky mau kasih tahu nih kalau waktunya sekarang kurang lebih berapa lama ya? Coba-coba ya, kita tunggu ya, biar pas, biar genap, biar bulat gitu loh. Siap ya? Oke, waktunya kurang 2 menit lagi dari sekarang. 2 menit lagi teman-teman, ayo semangat, semangat. Kalau merasa sudah bisa, sudah selesai, langsung mau disubmit, silahkan saja. Ingat waktunya terus berjalan dan sekarang sudah di bawah 2 menit. Dan sistem penilaiannya poinnya tidak hanya pada jawaban yang betul ya teman-teman, tapi pada yang paling cepat juga. Hanya akan ada 3 orang yang terpilih dari sekian banyak yang ikut. Yang ikut ini Bu Wina satu Indonesia. Satu Indonesia? Iya, jadi kemarin-kemarin malah ada yang dari Sukabumi yang menang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Jadi memang tersebar di seluruh Indonesia karena kita menggunakan platform yang bisa mengerjakan secara UTBK. Jadi saya ini dari tadi ditonton seluruh Indonesia gitu? Iya betul. Iya.
keren ya, gurunya lucu ya, imut-imut, cantik, pinter, luar biasa. Nanti kalau mau kenalan sama Bu Wina juga boleh, ada Instagramnya nggak, mungkin mau di-share? Ada Instagramnya di Wina NW. Wina NW, siapa tahu Bu Wina ada story atau live mau bagi-bagi tips trik mengerjakan matematika kan, teman-teman bisa ikutan ya. Tinggal di foto soal matematika yang susah, kirimin DM, nanti dibantu kerjain deh. Oh serius, apa tadi IG-nya? Wina NW. WINA NW. NW, nyambung ya? Nyambung. Nyambung, Wina NW. Waktunya kurang lebih sekarang sekitar 45 detik lagi. 45 detik lagi teman-teman, semangat ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan, supaya teman-teman tentunya kalau misalnya sudah selesai di submit bisa dapat poinnya lebih gede dan bisa berpeluang untuk ada di peringkat 3 besar dan dapetin pulsa gratis. Ini lumayan loh pulsa gratis ya Bu Wina ya. Iya. Bisa pakai buat Gimana kayak lebaran. gini? Ini kayak gini Ucap-ucapan. pulsa gratis buat daring. Oh, buat daring ya. Maaf ya Kak Pinky lupa. Daring teman-teman ya, itu yang paling penting. Nah, ini sekarang waktunya 15 detik lagi. Semangat. Kita hitung mundur dari sekarang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tomol ya. tet. Terima kasih Bu Wina. Iya. Oke, selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil mengerjakan. Kita akan cek dulu, ini sistem yang akan mencari siapakah yang ada di peringkat 3 besar. Sistemnya teman-teman, bukan manusia, agak pusing ya kayaknya kalau ngelihat sekian ratus orang yang ikut dalam kuis kita hari ini. Nah, tapi sistem sekarang sedang mencari siapakah yang poinnya tertinggi dan akan segera kita ketahui sekarang juga. Selamat untuk Yoga yang ada di SMAN 1, ini apa? Purwokerto ya? Selamat ya. Lalu kemudian ada dari SMA Penabur Jakarta, Felicia. Itu apa tuh? Ngawi ya? Mandua Ngawi. Mandua Ngawi. Arif Nur, selamat. Ya, peringkat 5 besar yang ada di posisi keempat itu ada Okta sama Agus, selamat. Tapi mohon maaf, masih belum beruntung. Ada yang dari Gorontalo. Wow, Lumajang juga ada. Luar biasa, tersebar di seluruh Indonesia. Dan tetap bersemangat untuk belajar meskipun sekarang kita sudah nuansanya nuansa liburan. Oke, sedikit lagi kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan? Pesannya untuk bisa paham sama matematika, untuk bisa mengerti matematika, kerjakan banyak soal matematika ya. Pokoknya mengerjakan soal matematika itu semakin kalian paham dan mengerti bagaimana bentuk soal matematika. Baik, Gitu. kalau begitu terima kasih Bu Wina. Iya, Kak Semangat Vicky. selalu untuk berbagi banyak ilmu buat Iya. teman-teman seluruh Indonesia ya. Apalagi abis ini banyak DM nih nanya matematika. Iya, Baik. ditunggu ya DM-nya. Baik, kalau begitu teman-teman sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Sinau Ngoma bareng JTV hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini adalah episode terakhir sebelum kita lebaran. Nanti minggu depan kita akan jumpa lagi. Untuk itu Kak Pinky dan juga beserta seluruh tim kru yang bertugas untuk tayangan dari Sinau Ngoma bareng JTV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dan selalu semangat untuk belajar, patuhi protokol kesehatan, patuhi orang tua dan sehat selalu supaya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Kak Pinky pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.